Halo semua, selamat datang teman-teman manajemen administrasi, Bapak Ibad selaku dosen pengampu pada mata kuliah perilaku organisasional, dan semuanya yang menonton podcast ini. Hai, this is Ovi. Hari ini saya akan membawakan tema yang sangat menarik, yaitu tentang self-growth. Dengan podcast yang saya namai dengan, kita coba lagi hari ini. Podcast ini bukan semata-mata hanya bertujuan untuk menyelesaikan tugas UAS aku aja nih. Tetapi semoga dapat memberikan sedikit motivasi ataupun titik terang bagi teman-teman yang sedang merasa, kok kayaknya aku gini-gini aja ya? Kok aku gak ada perubahan? Gimana sih caranya aku berkembang? Tapi sebelumnya perkenalkan dulu rekan dan bestie saya yang akan menemani podcast hari ini. Tahu nggak sih dulunya kita satu SMA loh, sebangku lagi. Oke Besti, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari nama, kuliah di mana, dan jurusan apa. Oke, halo semuanya. Halo teman-teman Ovi maupun dari dosen pembimbing yang terhormat dan seluruh teman-teman yang nantinya bakal menyaksikan podcast dari kita berdua ini. Oke, first of all, seperti yang udah disampaikan Ovi, kita ini bestie dari SMA dan dulunya nih pernah sebangku nih ya waktu kelas di 10. kelas 10 SMA. Yes. Iya. Oke, first of all, balik lagi. Nama aku Belinda Salsabila Zahra, and feel free to call me Belinda. Aku dari jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Brawijaya Malang. Oke, balik lagi nih ke teman aku Ovi. Oke, first of all aku mau ucapin terima kasih banyak lo Besti. Kan padahal kita lagi sama-sama sibuk-sibuknya dengan UAS nih. Tapi kamu mau meluangin waktu untuk bantu aku jadi speaker in my podcast. Kalau misal butuh bantuan jangan segan-segan call aku ya. Oke, langsung aja. Pasti kamu udah familiar banget dong tentang topik self-growth atau self-improvement. Karena selama aku menjadi bestie kamu nih, aku kan bisa melihat perkembangan diri kamu dari dulu sampai sekarang ini. Dan pastinya bukan kamu aja dong yang berkembang atau lagi sedang self-improvement. Pasti kita semua sedang menjalani masa-masa perkembangan diri kan. Nah, menurut kamu sendiri tuh kenapa sih kita itu harus berubah atau mengembangkan diri? Okay, I think that's really a good question ya. Di sini selama ini aku belum pernah bertemu sama seseorang yang nggak pingin berubah atau yang nggak pingin menjadi seseorang yang lebih baik. Siapa sih orang yang nggak mau menjadi the best version of their self gitu? I think semua orang nih yang ada di dunia ini pasti ingin atau pernah di fase dimana mereka itu pingin nih aku berubah menjadi seseorang yang seperti ini atau menjadi yang lebih seperti ini dan mengurangi hal-hal yang kayak begini begitu. Nah, menjadi the best version of ourselves itu pasti not an easy things, pasti membutuhkan fase yang bertahap dan cukup lama gitu. Oke, menurut aku pribadi sih ya, berubah itu harus berasal dari mindset diri sendiri, keinginan diri sendiri, dan bukan dari paksaan atau keinginan eksternal. Dan setiap orang itu pasti mempunyai alasan masing-masing nih yang membuat mereka untuk terdorong menjadi seseorang yang lebih apa atau mengurangin kebiasaan buruk apa dan sebagainya. Aku punya satu prinsip, jadi prinsip ini bisa kalian terapkan ke hidup kalian masing-masing. So prinsipnya kayak gini. First, know your worth. Kalian harus tahu value kalian, harus tahu kelebihan kalian, dan yang kemudian yang kedua atau second, control your emotions. Karena emosi ini
itu kalau nggak dikontrol, kamu bisa dikontrol balik oleh emosi ini. Dan kalau misal kamu nggak bisa ngekontrol emosi ini, nanti kamu bakal ambil segala sesuatunya itu secara personally, dan kamu bakalan hancur karena nggak bisa ngekontrol emosi itu. Kemudian third, never settle, yang artinya sebagai manusia dan kehidupan tuh kan pasti dinamis. Jadi kamu sendiri sebagai individu harus merasa untuk ingin selalu ada perubahan, ingin selalu berpindah, dalam artian berpindah dari yang sebelumnya A menjadi B, yang artiannya kamu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Misal aja nih, dulu kamu nggak berani melakukan sesuatu hal baru. Sekarang kamu jadi mau mencoba untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba new experience, misal public speaking or ketemu orang-orang baru yang personally bisa bikin kamu grow gitu. Terus hal-hal yang sederhana seperti ini dan itu pun bisa kok untuk membuat orang bisa memiliki niatan berubah. Tapi tetap aja sih, kalau misal kalian cuma berhenti di mindset, berhenti di omongan doang tanpa aksi, it's really sesuatu hal yang bohong gitu ya. Yes. I think that's all sih ya. Oke, terima kasih atas jawabannya nih Beasti. Tapi kan pasti setiap orang atau kebanyakan orang itu bakal bingung nih dan bertanya-tanya untuk berubah tuh mulainya dari mana sih? Terus apa aja yang harus dilakuin? Karena mereka terlalu meribetkan hal-hal yang harusnya nggak diribetin ya. Pada akhirnya kan pasti mereka nggak ada aksinya nih, nggak ada progresnya. Nah, dengan begitu, dengan adanya podcast ini, aku akan mau mempoint out apa saja sih hal-hal untuk mengembangkan diri atau self growth. Oke, simak dari awal sampai akhir ya. Pertama, stop living in the past. Kita itu jangan terlalu memikirkan atau memusingkan kejadian apapun yang telah terjadi nih di masa lalu. Kadang kita tuh terlalu menyesali gitu kejadian yang sebenarnya udah gak bisa kita rubah. Padahal kejadiannya itu udah lama berlalu. I think we need to move on, keep going, and keep living. Ya gak sih? Ya, I think bener banget sih Vi, yang kayak kamu bilang tadi tuh. We need to move on, keep going, and keep living. Why? Karena kalau kita nggak melakukan step demi step kayak gitu, kita itu bakal selalu merasa ke-trigger atau diteror oleh masa lalu yang nggak ada berhentinya. Kadang untuk ambil one step forward itu jadi terhambat karena kita selalu stuck atau kembali ke pemikiran atau diri sendiri di masa lalu. Kita itu kalau misal nggak melepaskan dari hal-hal masa lalu itu, sampai kapanpun kita nggak bakal bisa deal with that past gitu. Kita itu harus mulai untuk berdamai, menerima bahwasannya hal itu tuh udah di masa lalu dan bukan in the present, bahkan di future kamu. For me, kita harus berpikir, I choose myself and I will always continue to choose myself. Jadi apapun yang terjadi di masa lalu, di masa kini ataupun masa depan, I will always choose myself. I think itu pemikiran yang bisa bantu untuk ngelepas masa lalu ya. Jadi lebih menghargai diri kamu sendiri tanpa harus melihat masa lalu kamu kayak gimana dan seperti apa. And I have some point like this sih. Kayak misal begini, masa lalu kamu itu sesuatu yang enggak bisa berubah, itu udah terjadi, dan kamu gak harus terus-terusan untuk selalu stuck di tempat itu hanya karena kamu merasa bersalah atau kamu merasa craving for something di masa lalu kamu.
I mean like masa lalu itu sesuatu yang dilepas di luar kontrol kamu. Dia udah nggak bisa memberikan sesuatu sumbangan, dalam artian dia nggak memberikan benefit di future kamu. Dan kalau kamu nggak ngambil nilai-nilai yang positif yang untuk dipelajari dari masa lalu dan hanya ambil atau fokus hal-hal yang negatif dan memusingkan, nantinya kamu di masa depan itu bakal selalu ketarik atau balik lagi di fase masa lalu itu. Jadi kamu harus sadar diri bahwa kamu harus memetakan posisi bahwa ini masa lalu, ini masa kini, dan masa depan, biar kamu bisa move on ke tahap-tahap yang belum kamu reach atau belum kamu coba di new experience kamu. Gitu sih, Vi. Oke, setelah kita udah berdamai nih dengan masa lalu, terus kedua, kita harus merencanakan apa yang ingin kita lakukan di masa depan. Kalian gak harus kok langsung mencapai sesuatu yang besar. Ya boleh aja sih, tapi coba dulu deh. Something that you can achieve in a few weeks or month. Contohnya, kamu pingin nih mendapat nilai A di mata kuliah bla bla bla. Dan caranya kamu harus belajar dong secara intensif agar kamu bisa dapetin nilai A di mata kuliah itu. Ada nggak sih contoh lain, Besti? Ada dong, Besti. Contoh lain ini kayak semisal ada di bidang aku ya. Contohnya nih, kamu pingin improve another soft skills gitu. Anggap aja ini contohnya kamu ingin kembangin soft skills kamu tentang public speaking. Nah, you have to dare yourself buat keluar dari zona nyaman kamu nih. Yang semisal kamu dulu public speaking, beraninya cuma mencoba model-model public speaking yang begini ataupun begitu. Nah, you have to dare yourself to do the new things supaya kamu bisa belajar lebih banyak tentang berbagai model public speaking di berbagai keadaan atau situasi tertentu. Semisal kamu berani untuk keluar dari zona nyaman yang biasanya formal ataupun public speaking yang berbau speech gitu dan tegis gitu, terus kamu pingin mencoba kayak anggap aja dare yourself to do kayak MC gitu deh, dan MC-nya non formal nih, sesuatu yang beda banget bukan dari yang sebelumnya. Nah, untuk memulai sesuatu yang kayak gini tuh menurut aku harus step to step biar hal ini tuh bisa sampai atau nyantol nih di pemikiran kamu sampai jangka panjang gitu. Contohnya misal di hari pertama sampai ketiga kamu belajar dengan cara lihat YouTube, research mana sih contoh yang cocok untuk diterapin ke model atau kepribadian kamu. Kemudian hari keempat, 6, kamu coba bikin strip atau coret-coret sederhana gitu untuk bikin rencana atau alur dari public speaking kamu. Terus hari ke-7 yang di depan cermin atau butuh bantuan teman kamu untuk melihat dan menilai, atau orang tua kamu maupun keluarga kamu. Nah, dengan step by step gini nih, terus itu tuh bikin kamu yang kayak stuck dan nyantol gitu, langsung kayak oh I get points gitu, karena kamu menjalaninya dengan step to step gitu. Dan menurut aku benar banget sih kata Ovi ini, kalau kamu mau growing gitu, emang paling penting tuh harus memiliki strategi atau berpikir visioner. Jadi kita harus merencanakan kita mau jadi yang kayak gimana, kita dengan mencapai versi itu kita harus melakukan apa, dan tantangannya nanti apa, dan cara menghadapi tantangan itu gimana. Kita harus pintar-pintar merencanakan gitu ya.
Oke, back to Ovi nih. Oke, poin berikutnya ketiga, stop self pity party. Artinya apa sih? Jadi artinya stop untuk sok-sokan menggalau. Stop untuk Oke. merasa paling menderita gitu. Sampai kamu di kamar nih nyetel musik-musik galau, cari konten-konten TikTok yang tulisan-tulisan yang sesuai dengan apa yang kamu rasakan, terus di-upload deh di story dengan caption yang too much sih menurut aku ya. Well, kalau cuman sekali dua kali dalam sebulan untuk melampiaskan kesedihan, menurut aku it's okay. Tapi kalau ada nih yang setiap minggunya bahkan setiap hari itu kalian upload begituan, sok menggalau, ngedengerin musik galau gitu kan. Menurut aku kalian itu cuman mendramatisir kejadian yang bahkan mungkin gak seberapa besar gitu loh. Ya gak sih? Kamu punya Benar-benar. cerita kayak gitu gak sih? Gimana nih? Iya ya, kayaknya everyone pernah nih mengalami fase yang dramatis kayak gini, terus baru sadar kayak gue ngapain sih kayak begini gitu. I think everyone ever mengalami hal-hal yang kayak gini gitu loh. Yes. Dan aku pernah baca di buku and some articles gitu, kalau ketika kalian menunjukkan sosok kalian yang lemah, atau dalam artian menunjukkan sosok kalian yang sedih-sedih kayak gitu, ini for your information bukan berarti kita nggak boleh sedih, kita harus denial dan sebagainya, tapi keep it private. Dalam artian jangan menggembor-gemborkan rasa sedih kamu di sosial media atau ke orang-orang yang jelas-jelas nggak peduli sama mental health kamu atau keadaan kamu. Why? Karena hati-hati aja nih. Pernah aku baca kalau orang-orang yang melihat kamu lagi sedih-sedihan kayak gitu tuh lebih besar dari mereka itu cuma kepo, dan justru musuh kalian itu bakal kayak merasa they are the champions karena kamu kayak udah nyerah sama hidup, dan mereka akan party karena kamu dia udah stop dari hidup ini gitu. Maksudnya dalam artian dia udah kayak kelihatan menyerah, jadi it's my time, it's my turn gitu. Dan yang benar-benar peduli sama kamu itu I think dia nggak bakal kayak mencurahkan sesuatunya di sosial media. Orang yang benar-benar peduli kamu bakal datang langsung, dan sisanya dari yang musuh-musuh kamu itu mereka lebih tepatnya hanya simpati sesaat, lalu udah kayak stop. I mean like bodo they amat. don't care about your problem. Like mereka itu kayak itu urusan lo, itu bukan urusan gue. Jadi if you are sad, I ask to you sedih itu tuh private aja, atau diceritain ke orang-orang yang lebih berpengalaman atau keluarga kamu atau orang-orang terpercaya kamu. Ini halnya untuk biar nggak merusak your peace aja sih, karena however kedamaian diri kamu sendiri tuh di atas segalanya gitu. Oke, langsung aja poin keempat, forgive yourself. Dengan memaafkan diri sendiri nih, kalian itu bakal merasa jauh lebih lega. Coba kamu bilang ke diri sendiri, pernah gak sih kalian bilang kayak ke diri sendiri, you did great, kamu hebat kok Vi, kamu hebat kok. Terus kamu bilang ke diri sendiri, terima kasih kamu udah sampai ke tahap ini, kamu udah bisa
mencapai ini, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Pernah nggak sih kalian bilang kayak gitu? Coba deh, karena ya dengan memaafkan diri sendiri, kita itu beberapa beban di pundak itu bakal lebih ringan, lebih lega. Karena ya we just a human, we do make mistakes. Karena ya nggak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, dari kesalahan itulah kita belajar menjadi lebih baik. We cannot be perfect if we are not imperfect. Terus apakah yes? Terus apakah kamu ada hal yang mau dibicarain atau pengalaman? Aku sendiri berpikir kalau point forgiving ourselves ini yang paling penting sih. Jadi kalau kita udah forgiving ourselves, kita itu bakal berani untuk move forward ke step selanjutnya gitu. Dan menurut aku dengan berdamai dengan diri sendiri, kita itu bakal mencapai inner peace. Dan demi mencapai kedamaian dalam diri, jangan lupa untuk memperhatikan mental health kita nih, karena segala sesuatunya itu harus dipikirkan matang-matang supaya di kedepannya kita bisa terus move forward gitu. And I think forgiving ourselves itu artinya kita juga forgiving past the others and the mistakes gitu. I have some sentence sih, kayak maybe ini agak terdengar sarkas, tapi for me ini sangat berpengaruh gitu. So sentence-nya kayak gini: weak people revenge, strong people forgive, and smart people ignore. Ignore dalam artian di sini itu bukan berarti kita nggak punya simpati atau empati, tapi kita ignore some things yang bisa membuat kita stuck di tempat-tempat yang negatif atau stuck di tempat yang enggak perlu. Jadi untuk mencapai fase forgiving yourself, ignore apapun yang bikin kamu jadi nggak menghargai diri kamu sendiri. Ignore segala sesuatu yang bikin kamu lupa sama value kamu, and ignore segala sesuatu atau orang yang bikin kamu ngerasa nggak bermanfaat atau bikin kamu ngerasa nggak bisa memaafkan masa lalu kamu. I think like that sih, and everything is now on your choice. Segala sesuatu itu ada di pilihan kalian masing-masing gitu. And ya semua orang punya pilihan gitu ya kayaknya. Iya betul. Dan semoga dapat menggugah hati orang-orang yang mendengarkan podcast ini ya. Iya, benar. Oke, kelima, avoid toxic people. Oke, di sini aku mau cerita dikit ya, atau enggak curhat dikit boleh lah ya. Masa lalu nih. Waktu aku duduk di bangku SMP atau SMA nih, kayaknya aku gak bisa deh lepas tentang this problematic or toxic people. Kalian pernah gak sih udah ngerasa ngeluarin 100% effort untuk mempertahankan hubungan pertemanan nih? Kayak kalian itu benar-benar menjadi seorang pendengar yang baik untuk teman kalian saat ada masalah, menjadi tameng terdepan ketika ada seseorang yang mengganggu teman kalian nih. Terus memulai semua conversation dan ngerencanain hal-hal yang pingin dilakuin bareng-bareng. Ternyata pada akhirnya mereka enggak memberikan feedback yang sama nih. Di situ kalian enggak
merasa tidak dihargai, tidak dianggap kehadirannya, dan mungkin bukan prioritas mereka. Pasti awalnya sakit banget, apalagi kalian itu udah menganggap mereka itu teman yang bisa dan benar-benar kalian percaya gitu. I do put my respect in them because I just need them to understand my problem gitu and how I feel. Terus setelah aku pikir-pikir, setelah aku cerna-cerna, setelah aku introspeksi diri aku, di situ kalian itu bisa belajar bahwa you cannot change how people treat you, and don't put high expectation with what the other gonna treat you, the same like you treat them. Itu sih. I really love your sentence. Oke, terus gimana nih? Apa kamu ada pengalaman tentang some of toxic people? Aduh, should I open the past? Well, kalau kamu nggak mau dan nggak berkenan, is okay kok. I will tell you some points gitu ya. Oke. Nggak perlu fokus ke siapanya atau kapannya, tapi I think everyone pernah ada di fase dimana mereka terus itu sama orang-orang yang toksik. Nggak tahu orang lain berpikir kayak gimana, tapi aku grateful sih pernah bertemu dengan orang-orang toksik ini. Bukan berarti aku bersyukur dengan pengalaman buruknya, Yes. tapi aku bisa ambil hal yang positif di antara pengalaman-pengalaman negatif atau pengalaman yang buruk sama toxic people itu. Aku juga pernah punya pengalaman toxic yang dimana toxic di sini itu lebih ke mempermainkan mental health sih ya, daripada yang kayak abusing secara fisik. Tapi kayak abusingnya lebih ke verbal dan cukup membuat luka gitu ya. Tapi kalau kita cuma fokus di luka-luka tadi sama kayak poin-poin yang kita udah jabarin tadi ya, Vi, kita bakal terlalu stuck di masa lalu itu. Jadi just focus on your fokus aja di gimana kamu heal your wound, terus gimana kamu improving yourself, heal and move forward. Benar. Kalau kamu cuma fokus di perasaan sakit-sakit itu aja, nggak bakal ada selesainya gitu. Kayaknya semua orang pasti punya pengalaman buruk dari bertemu toxic people sih. Jadi ya gimana ya, kita harus mempelajari bahwa pengalaman dari toxic people itu harus diambil hal-hal positifnya, but you have to avoid toxic people. Itu hal yang harus dilakuin. Kalau kalian sadar, kalau kalian merasa insting kalian tuh berpikir, oh ini toxic people dan bakal make me down, bakal bikin kamu tersiksa dengan segala prinsipnya atau segala kelakuannya ke kamu, you have to keluar out from these boundaries. You have to out for these boundaries, karena biar kamu nggak terus-terusan bonding sama orang-orang yang toksik. Karena pada dalam jangka panjang itu, kalau kamu terus-terusan sama orang yang toksik, kamu nggak bakal bisa berkembang dan kamu bakalan jadi orang yang low vibrations gitu. So I think benar sih poinnya Opi yang sekarang ini. Kalau
mikirin uh, hal-hal dari segala sesuatu orang-orang toxic itu. I think that's all. Oke, thank you. Oke, kita move on ke poin berikutnya. Keenam, poin ini nyambung sih dengan poin sebelumnya. Kan habis kita pernah nih dijahatin atau disakitin hati kita atau perasaan kita oleh orang lain. So this is time to forgive others. Kan kita nggak bisa nih terus-terusan untuk membenci, menyimpan dendam terhadap orang lain kan. So maka dari itu kita itu harus bisa memaafkan orang tersebut. Karena menurut aku menyimpan dendam tuh malah akan membuat kita itu semakin resah. Kita gak akan bisa ngontrol emosi. Terus malah akan buat perasaan itu dalam hati itu mengganjal. Dan dari situ kita itu malah gak akan bisa melangkah lebih jauh. Memang gak akan mudah dan secepat itu untuk memaafkan. But come on, if you want to have self-growth or self-improvement, then you need to pass these steps. Benar. Aku suka banget. Kayak kita harus pass. Kayak kita harus move forward dari segala sesuatunya itu dengan fase ini. Ini menurutku fase yang penting juga sih. Kayak kalau misal kita not forgiving others itu kayak rasanya itu bakal ada bonding gitu loh dari masa lalu kita sama now we are in the present or di future nanti gitu. Karena dengan memaafkan orang lain ini tuh merupakan salah satu cara untuk bisa dapetin inner peace kita gitu. Mental kita tuh bakal makin downgrade kalau kita terus-terusan menyimpan dendam, rasa marah, atau segala sesuatu yang menyakitkan dan gak perlu dipikirkan terlalu lama. Nah, segala sesuatu yang negatif tadi itu kalau disimpan terus-terusan bisa jadi bom waktu yang nantinya tuh bisa meledak kapan aja, dan tentunya ini tuh bisa memperburuk keadaan kita gitu. And however, sama kayak yang aku bilang tadi, kalau weak people itu revenge, strong people forgive, and smart people ignore. I mean like this sentence itu sangat for me it's like really expensive sentence gitu ya. Biar kita bisa berpikir matang sama dewasa gitu, kita harus jadi orang-orang yang bisa memaafkan, orang-orang yang bisa menerima kesalahan yang pernah kita lakuin dan mau berubah dari kesalahan itu, dan jadi orang yang mau memaafkan dan menerima masa lalu gitu. Oke, bisa move forward Vi ke poin setelahnya. Oke, ketujuh, get comfortable being alone. Ini step yang udah aku lakuin udah sejak lama sih. So poinnya untuk kalian mendengarkan podcast ini nih, mulai sekarang stop untuk dikit-dikit bergantung sama orang lain. Stop kemana-mana harus ditemenin sama seseorang atau teman kalian. Gak bisa ngerjain ini dan itu kalau enggak dibantuin sama orang lain. Tahu gak sih kalau kalian itu sedikit-sedikit bergantung sama orang lain, apa kalian pernah mikirin gimana perasaan orang lain? Mungkin kamu ngelihatnya dari depan oke-oke aja, tapi kan kita nggak tahu gimana perasaan mereka, perasaan orang-orang yang sering kali kita repotin nih istilahnya. Dan ketika kalian dikit-dikit nih bergantung sama orang lain, hal ini tuh membuat kalian itu seolah-olah nggak percaya dengan kemampuan diri kalian sendiri,
dan hal ini tuh malah akan menghambat kalian untuk bergerak maju karena kalian gak berkembang dan kalian itu masih pesimis gitu, masih gak percaya dengan kemampuan diri kalian sendiri gitu. Wow, cakep banget itu pemikirannya ya. Oke, terus kamu ada beberapa insight gak untuk dibagikan ke orang-orang yang sedang dengerin podcast nih tentang Get Comfortable Being Alone? Of course ada sih. Menurut aku dari awal tuh emang kita tuh selalu sendiri sih, dalam artian bukan berarti kita nggak punya teman atau nggak punya Tuhan atau nggak punya segala sesuatu yang ada di dunia ini, tapi pada dasarnya kita itu emang selalu sendiri, melakukan apa-apa sendiri, memutuskan suatu decision itu sendiri, dan pada akhirnya pun kalian akan sendiri gitu. Maka dari itu kita tuh harus membiasakan untuk nyaman dengan rasa sendiri ini gitu. Terus jangan sampai kalian karena merasa lonely nih gue, bosen nih gue, terus kalian jadi memenuhi cangkir atau perasaan kosong kalian itu dengan craving for love dari orang lain, terus haus rasa peduli atau haus rasa perhatian dari orang lain gitu. Karena kalau kalian setiap merasa lonely terus kalian menuju step untuk mencari perhatian dari orang lain, itu bakal bikin kalian makin gak nyaman dan gak bisa hidup sendiri, dan makin membuat kalian gak mandiri gitu. Hal-hal yang berulang kayak gini terus tuh bisa bikin siklus yang nantinya berdampak ke kamu untuk berpikir bahwa oh gue gak mampu apa-apa sendiri, oh gue gak bisa nih kalau tanpa si A si B untuk melakukan hal kayak gini. I mean, hey, listen, you don't need others' attentions to satisfy rasa kesendirian kamu atau rasa yang belum selesai dalam diri kamu. I mean, penuhi dulu cangkir yang kosong dalam diri kamu sendiri, penuhi dulu rasa-rasa yang kosong dalam diri kamu sendiri dengan cintamu sendiri, kayak dengan perhatian dari kamu untuk kamu sendiri. Jadi nantinya ke depannya kalau misal ada sesuatu, kamu itu bakal search for your attention itu ke diri kamu sendiri gitu, nggak ke orang lain. Jadi kamu nggak bakal bergantung ke orang lain di masa kini maupun in the future gitu sih, Vi. Oke. Terus untuk mengisi cangkir itu bisa aja kita dengan mencari knowledge nih, dari misal kamu pingin baca-baca buku, baca-baca novel, kan itu bisa salah satu cara nih untuk kamu tuh nggak terus-terusan mengisi cangkir itu, perhatian itu ke orang lain. Kamu bisa menambah value yang ada dalam diri kamu sendiri. Iya, benar-benar. Oke, next. Pokoknya biar kita bisa nyaman gitu ya, yeah, sama diri sendiri. Oke, next ke poin selanjutnya. Ini nyambung nih dengan prinsip bestie aku nih, yaitu realize your worth. Ketika kamu tahu kamu punya value nih, maka jangan sekali-sekali atau kamu memberikan celah nih untuk orang lain dengan mudahnya merendahkan kamu, karena kamu itu sadar kalau kamu itu punya value, punya your worth,
kamu tahu apa kelebihan kamu gitu. Terus dari situ kamu tuh nggak apa-apa kok untuk menaikkan standarmu untuk memilah pertemanan. Coba cari circle yang dapat membuat kamu tuh berkembang, dan bukan mereka yang menarikmu turun ketika kamu ingin naik untuk menjadi lebih baik. Begitu. Iya, kayaknya aku sering ingetin teman-teman aku kayak buat realize their worth gitu ya. Kayak gue sering ngomong soal ini nggak sih, Pi, ke lo, ke teman-teman yang lain, kayak realize your worth. Jadi kamu itu emang harus menyadari value kamu, kelebihan kamu gitu. I mean, it's really okay for you to make untuk membuat boundaries kamu sendiri. Bukan berarti kamu nggak berteman sama orang lain atau cuma mau berteman sama orang itu aja. But you have to know, aku pernah baca kalau kamu pingin tahu masa depan kamu kayak gimana, maka kamu bisa lihat dari circle kamu sekarang. Kalau circle kamu yang sekarang itu bikin kamu downgrade atau ajak kamu ke hal-hal yang negatif daripada ke hal-hal yang positif, so ya kamu bisa melihat kan ke depannya nanti kamu bakal jadi orang yang seperti apa, vibrasi kamu seperti apa, karena ya lingkungan eksternal itu sangat mempengaruhi banget diri kita gitu. Terus selain itu you have to say no if you don't want to do that, or ketika kamu nggak mau untuk masuk ke dalam hal-hal yang mereka tawarkan. Kamu harus berani untuk bilang enggak selama diri kamu tahu kalau hal-hal itu bisa membahayakan atau nggak ngasih benefit apapun ke kamu. Itu bukan sesuatu hal yang egois sih. Itu artinya kamu loving yourself. Kamu lagi saving yourself dari hal-hal yang bisa bikin kamu downgrade atau bisa bikin kamu ada di atmosfer yang nggak baik buat masa depan kamu. And I think being around people who elevates you and appreciates you itu sangat penting. Karena dengan berada di sekitar orang-orang yang mendorong kamu untuk mau improve dan mereka support hal-hal itu bikin kamu bisa dapetin the best version of yourself in the future gitu. Kalian harus mulai untuk investasiin segala sesuatu untuk diri kamu sendiri. Investasi ini harus berupa materi kayak uang, barang, dan hal-hal kayak gitu. Investasi ini bisa kayak, as we know, kayak educations. It's really good invest kayak untuk masa depan kamu gitu. Terus kamu harus belajar juga untuk mengatur alam bawah sadar kamu, bahwa kamu itu punya segudang value yang bisa bikin kamu jadi orang yang worth it gitu. You have to tell yourself kayak new thoughts, new things, new actions that get you closer to your higher self. Jadi kayak make a description of yourself kayak I am always very lucky. My dream always come true in the most unexpected ways. Kayak you have to write some affirmation sentence dan bikin afirmasi ini tuh masuk ke alam bawah sadar kamu sampai akhirnya diri kamu sendiri tuh menerima bahwa oh, gue punya segudang value, gue punya segudang kelebihan yang bisa memberi manfaat buat buat diri sendiri maupun orang lain
gitu Vi. Oke, so kita move on ke poin terakhir nih. Ini masih nyambung nih dengan affirmation to yourself. So, terakhir, watch your word. Coba deh kamu tuh jangan sedikit-sedikit bilang ke diri sendiri, aku kok bodoh ya, aku kok gak secantik orang lain, aku kok gak seganteng orang lain, aku kok gak bisa ini dan itu. Hey girl, hey boys, gak ada orang yang mau berteman sama orang yang kerjaannya itu insecure mulu. Kayak, tahu gak sih hal ini tuh akan memberikan efek yang negatif, mau ke diri sendiri ataupun orang lain. Nah, mau gak mau orang lain itu terpengaruh secara negatif karena kamu nih. So kayak please lah, coba untuk tone down hal-hal negatif, kata-kata negatif ataupun perilaku atau kebiasaan negatif dalam diri kamu. Tone down that dan coba untuk say something nice, doing something nice, atau enggak memperbaiki kebiasaan diri yang dulunya negatif ke tubuh kita gitu. Benar-benar, biar kita bisa nggak stuck untuk berpikir hal-hal yang insecure tadi gitu ya Vi. Yes. Oke, kalau dari aku sendiri tuh, aku berpikir bahwa dengan kayak kata kamu tadi, kalau kita sering berpikir atau bicara bahwa kita ini buruk dan gak bersyukur segala sesuatunya dari apa yang kita punya atau apa yang kita hadapin, itu pun juga bisa berpengaruh ke vibrasi kita, di mana vibrasi kita ini bisa menarik orang-orang yang jenisnya sesuai dengan vibrasi kita. Jadi bisa dibayangin kan kalau semisal kita terus-terusan kayak talk to ourselves, kayak lo jelek nih, lo buruk, kamu nggak melakukan apapun yang baik dan sebagainya, dan kalian yang kayak gitu pun bakal menarik orang-orang yang berpikir kayak gitu juga. Jadi kalau kalian ingin dikelilingin sama orang-orang yang positive vibes atau dikelilingi dengan orang-orang yang supportive dan lain-lainnya, maka kalian harus nih untuk melakukan hal yang serupa itu ke diri kalian sendiri dulu. Supportive ke diri sendiri dulu, terus berbicara yang baik ke diri sendiri, dan berpikiran segala sesuatunya ini adalah sesuatu yang perlu disyukuri gitu. You have to work on yourself. And how to work on yourself gitu. Yang pertama itu upgrade your self concept. Jadi kamu bisa kayak bikin self concept tentang your personality, your body, your mind, and your future, and your beliefs, your perception about your life gitu. Kamu bisa mengatur self concept apa yang mau kamu tanemin untuk diri kamu sendiri gitu. Yang jelas kayak semisal beliefs, apa yang kamu punya, beliefs kalau kamu bisa melakukan segala sesuatu itu, dan kamu berhak penuh untuk mengontrol apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu lakukan gitu. Kemudian your personal reality is a reflection of your personality. You have to tell better stories about yourself and your life become better. I mean, tell stories di sini nggak harus ke orang lain, tapi kamu bisa lakuin itu misal di depan kaca. Oh, you have a nice smile. Well done, kamu udah ngelakuin segala sesuatu nih yang sebelumnya kamu nggak bisa jadi bisa. Terus abis itu, wah kamu keren banget nih, udah bisa
jadi MC yang oke di acara ini, terus wah kamu hebat karena udah bisa masuk sebagai team member of ISEC gitu, dan banyak lagi. Coba deh emang tanamkan mindset yang positif dalam diri, karena mindset yang positif tadi itu bakal bertimbal balik atau bisa menarik hal-hal yang positif pula dari apa yang alam bawah sadar kita pikirkan gitu. Oke, benar banget. Dan menurut aku itu perkataan itu is very powerful ya. Kayak kita itu benar. bisa manifest sesuatu karena perkataan kita. Kayak misal kita, aku pingin nih jadi presiden BEM gitu. Kayak karena kamu udah percaya nih keluar dari mulut kalian, dari kata-kata kalian, hal tersebut gak akan impossible kok untuk diraih, karena menurut aku kalian udah percaya gitu ke diri sendiri gitu. Ya, maka dari Oke. Mau denger gak, Vi? Gue juga pernah ngelakuin kayak manifest kayak gitu, and benar-benar terwujud. I mean, it's really kayak amazing gitu, karena gue ini bukan suatu teori aja gitu, karena gue pernah ngelakuin itu and emang terwujud. Kayaknya poin yang terakhir ini emang harus diterapin semua orang sih, dalam artian tulisin segala sesuatu affirmation, apa yang mau kamu dapetin dan apa yang kamu pikirin tentang hal kamu dalam artian yang positif. So one day kamu bakal percaya kalau itu bakal terjadi gitu. Tapi poinnya setelah kamu nulis kayak gitu, kamu harus benar-benar percaya bahwa itu bakal terjadi. Jadi kamu nggak boleh kayak setengah-setengah, kalau ini bakal terjadi nggak ya, ini kayaknya agak impossible deh gue bisa mencapai ini kayaknya impossible deh gue bakal ada di posisi atau fase yang kayak gini gitu. But really it's not impossible gitu. Yes. Will be possible if you thinks that kalau itu emang possible. Jadi kamu harus melatih diri kamu sendiri untuk berpikir semua itu mungkin. Jadi setelah nulis kayak gitu, kamu harus train your mindset kalau itu mungkin. Habis mengolah otak kamu untuk berpikir kayak gitu, kamu serahin semuanya ke yang atas. Jadi kayak okay, aku udah lakuin yang aku bisa, and ya udah, nanti one day di waktu yang tepat aku yakin hal itu bakal terjadi. And that's because itu terjadi ke aku gitu. Ya cuma mau sharing itu aja sih. Oke, wah bener-bener seru banget nih topik kita ini ya ternyata. Dan gak kerasa nih kita udah di penghujung acara nih. So, well tadi itu beberapa poin ya yang bisa kami sampaikan dalam podcast hari ini yang bertemakan self growth. Ya, semoga dapat membantu teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini untuk memecahkan nih batu yang mengganjal di hati kalian. Oke, saya Ovi. Dan saya Belinda. Kami undur diri dan nantikan podcast kita coba lagi hari ini di kesempatan berikutnya. See ya. Terima kasih Belinda. Thank you, Vi. Okay. Have a nice day all.